Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Prayanto Putra. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan modul pada Python. Nah, jadi modul adalah sebuah file yang berisi kode pemrograman Python, di mana file yang berisi kode Python misalnya contoh.py. Nah, disebut modul dan nama modulnya adalah contoh. Nah, di sini saya membuat modulnya itu dengan nama modul gitu ya. Nah, jadi modul digunakan untuk memecah sebuah program besar menjadi file-file yang lebih kecil agar lebih mudah di-manage dan diorganisir. Modul membuat kode bersifat reusable. Artinya satu modul bisa dipakai berulang di mana saja diperlukan. Modul tidak lain adalah program Python biasa. Berikut ini kita coba membuat sebuah modul. Nah, kita akan menyimpannya sebagai di sini modul.py. Nah, jadi di sini ada def jumlah. Nah, di sini tuh berisi source code untuk penjumlahan ya. Jadi di sini tuh seperti kerangka untuk penjumlahan itu sendiri. Nah, jadi pada yang satunya kita akan membuat untuk perintah menjalankan modul tadi. Misal kita buat import modul. Selanjutnya kita buat perintah print modul. Di sini kita buat print. Jangan lupa tanda petik. Tidak, di sini nggak pakai tanda petik ya. Sini langsung modul terus titik jumlah, terus jangan lupa ya isi angkanya. Misal kita buat 15 terus ditambah 30 atau 25. Nah, setelah itu kita ada yang salah ya. Ini salah, ini pakai. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini hasilnya benar ya. 25 ditambah 15 itu hasilnya 40. Nah, bagaimana jika yang di sini di modulnya kita ganti perkalian? Di sini perkalian. Terus di sini kita ganti perkalian. Nah, jadi yang di sini kita ganti lagi perkalian. Selanjutnya kita run. Nah, di sini akan muncul hasil dari perkalian 15 dikali 25 yaitu 375. Nah, mungkin untuk yang pertama mengimport modul ya. Nah, jadi di mengimport modul ini kita bisa mengimport modul Python ke dalam program yang kita buat. Nah, seperti yang ini, kita bisa mengimport modul dari program yang ini. Nah, jadi kita tinggal menambahkan isi dari modul tersebut agar lebih mudah dijalankan. Ini kan jika kita buat di sini itu shortcutnya akan banyak. Jadi kalau kita membuatkan sebuah modul kayak gini, jadi kita langsung masuk ke isi dari yang mau kita jumlah atau kita kali tadi. Selanjutnya itu ada cara lain mengimport modul. Nah, ada beberapa sintaks yang bisa digunakan untuk mengimport modul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu cara import standar, formatnya import modul dan name. Nah, di sini kita yang dengan cara yang pertama yaitu import modul dengan import. Nah, kita bisa mengimport modul menggunakan pernyataan import dan mengakses isinya dengan menggunakan operator titik. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Kita buat import math untuk matematik ya.
Selanjutnya itu kita buat perintah print di sini kita mau mencari nilai pi ya. Nilai pi adalah titik 2. Selanjutnya di sini kita buat met titik pi. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, jadi di sini benar ya, nilai pi itu adalah 3,14 sekian gitu. Yang jelas kalau di secara umum nilai pi itu 3,14. Selanjutnya itu ada import dengan modul rename. Nah, di sini kita bisa mengimport modul dengan menamainya. Hal ini biasanya kita lakukan untuk menyingkat nama modul yang panjang. Contoh seperti mat ini kan panjang nih. Nah, jadi kita ganti untuk mempersingkat S M. Nah, jadi di sini kita ganti juga karena kita tidak pakai mat lagi, udah kita rubah menjadi M ya untuk mempersingkat nama modul yang ini dari penjumlahan tadi. Nah, jadi kalau kita run itu nilainya tetap sama 3,14 karena kita hanya merubah namanya agar mempersingkat modul tersebut. Nah, selanjutnya itu cara yang ketiga itu ada import sebagian menggunakan from import. Nah, di sini berarti kita menggunakan from. Di sini from mat import p. From mat import p. Nah, selanjutnya itu di sini langsung. Nah, ini langsung kita run ya. Nah, di sini akan tetap berhasil karena dia langsung dari matematik dia mengimport nilai pi, memasukkan nilai pi. Jadi jika kita jalankan dari modul pi akan mengeluarkan output hasil dari nilai pi itu. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya di cara yang keempat, nah, import semua isi modul dengan import tapi menggunakan tanda bintang. Nah, bila kita menggunakan format import dengan tanda bintang, maka semua isi modul akan dimuat. Bedanya dengan format import standar adalah di sini kita dapat menggunakan semua isi modul tanpa menggunakan operator titik. Nah, jadi jika kita menggunakan di sini kan kita menggunakan import dengan tanda titik. Nah, jadi selanjutnya itu kita tidak perlu menambahkan titik seperti itu, teman-teman. Jadi dari from mat import itu juga sebenarnya lebih ada pi dan kita bisa menambahkan e. Nah, jadi selanjutnya kita buat print. Kita kembali lagi ke yang tadi ya, yang cara ketiga, import sebagian menggunakan import from import. Nah, jadi di sini kita buat perintah print lagi, lalu nilai e adalah seperti ini. Selanjutnya kita buat tanda koma, di sini e. Nah, di sini nilai e akan ikut keluar. Nah, sini. Tapi jika kita menggunakan tanda bintang, kita tidak perlu menggunakan yang ini. Contohnya tuh kita di sini menggantinya dengan tanda bintang. Nah, dia akan langsung bisa dijalankan karena perintah import menggunakan tanda bintang ini kita bisa mengimport semua modul tanpa menggunakan titik. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa from
KVMD digunakan untuk mengimport sebagian isi package yang ada di framework KVMD. Ada di KVMD dan bukan keseluruhan isi package, di mana yang diimport adalah isi modul yang ada pada MATLAB. KVMD adalah KV dan KVMD adalah merupakan sebuah package atau package itu adalah direktori yang berisi modul Python, sedangkan modul adalah kode ulang dalam program menggunakan fungsi. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mengecek isi package yang dari KVMD itu melalui website resminya ya, yaitu di https KVMD yang Red Hat Docs itu, pokoknya di website resmi KVMD itu. Nah, jadi semua package yang ada di KVMD sudah terinstall di saat Anda menambahkan interpreter pada PyCharm. Berbeda dengan virtual environment, di mana package yang hanya terinstall pada virtual environment melalui PIP list. Dan untuk menjalankannya, Anda harus masuk ke dalam virtual environment itu sendiri. Nah, mungkin penjelasan untuk import pada video ini cukup sampai di sini saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.